Jadi kalau perkenalan dulu ya, nama kakak Eka Mulyana. Jadi di sini kakak akan minta beberapa tanggapan atau pernyataan-pernyataan dari adik-adik semua ya. Yang kedua, posisinya pertama boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Nadia Septian dari kelas 11 IPS 3. Nah, dan saya Inengah Parna dari 11 IPS 3. Oke. Jadi pertanyaan pertama ya, ini mengenai tentang pembelajaran bahasa Inggris khususnya. Jadi dari Septi dulu. Septi, bagaimana pendapat Septi tentang pembelajaran bahasa Inggris? Saya pelajaran Iya, bagaimana pembelajaran bahasa Inggris? saya pelajaran bahasa Inggris sekarang saya sulit saya pahami, sulit saya mengerti. Soalnya tidak sesuai sama materi, tidak sesuai sama pelajarannya. Sekarang juga kita pelajaran bahasa Inggris tapi yang kita disuruh kayak dulu kan kayak kita kelas 10 kalau udah bahasa Inggris saja. Sekarang ada yang larinya ke geografi, ada larinya ke kimia. Itu karena kurikulum baru atau karena sistem pembelajaran baru itu apa gimana? Itu dari di bukunya udah diarahkan seperti itu apa bagaimana? Kita jarang belajar pakai buku. Oh iya, oke. Itu dari pure dari gurunya ya. Oke. Sebaliknya dari Parna gimana? Ya, kalau dari pelajaran bahasa Inggris kayak sulit banget dimengerti kayak sekarang gitu kan. Nah, seandainya nih kan waktu SMP atau kelas juga waktu kayak ngajar itu kan apa namanya tuh langsung diajarin tentang cara bacanya kan. Nah, tapi kalau di guru yang sekarang ini enggak gitu. Cuman disuruh buat apa namanya tuh kayak nulis kata-kata sulit gitu, tapi bahasanya sendiri-sendiri gitu. Tidak diajarin cara spelling atau di pronunciation-nya, cara bacanya itu tidak diajarin. Itu aja sih. Itu ya dari belajar bahasa Inggris. Kemudian siapa guru bahasa Inggrisnya sekarang? Ide siapa? Ide siapa? Ide Tete Suprayana. Oke. Kemudian selanjutnya ada dia. Bagaimana kepribadian guru bahasa Inggris Nadia? Guru bahasa Inggris. Saya mana? Baik-baik itu. Kalau kita udah pas belajar gitu kan, pas belajar ya diajarin menurut kita itu kan, menurut kita misal kita mau belajar apa diturutin, tapi kepribadiannya itu kayak kalau udah marah ya marah, kalau baik banget, tergantung bagaimana kalian ya kita kok dulu belajar itu kan timbal baliknya ada. Terus bagaimana Parla juga? Terus kepribadian Parla selama 1 tahun lebih udah 2 tahun atau setengah ini diajarin sama Kak Ibu. kepribadian tuh kayak ya kadang-kadang marah gitu kan kalau kita nggak tugas atau ngomong yang nggak perlu didengar, tapi kan ada juga kebaikannya. Kalau kebaikannya itu dia kan kayak ngajarin lah beberapa hal yang kan luas, kayak misalnya kalau misalnya kita bilang pokoknya tuh kayak keluar lah gitu faedahnya. Suka out of the suka keluar konteks pelajaran mesin. Iya, terus kan dia kan juga suka kayak musik gitu buat kayak buat membuat suasana hati kita itu tidak tertekan gitu. Kan dari aura atau pandangannya itu membuat kita tertekan. Kayak dia tuh kayak rupanya itu marah-marah gitu aja. Makanya itu buat musik, tapi lu kayak gimana ya? Ya kan lu muter musik gitu. Oh iya. Biar lu kayak lega gitu rasanya. Itu aja. Suka dibarengi dengan musik. Itu mungkin itu udah tadi Pana bilang
musik bisa membantu semangat belajar kadang itu ya biar nggak terlalu stres. Nah itu mungkin dari itu yang nanti yang menjawab jadi pertanyaan gue yang bilang sisi semangat yang bisa membuat mengikuti pelajarannya ya. Iya, kamu saya Dari Septi tadi kan sisi perbedaan guru bahasa Inggris yang membuat Septi semangat belajar di pelajarannya itu apa? Sisi kepribadian yang membuat Septi semangat belajar di situ. Sisi baiknya. Menurut saya sih kalau belajar bahasa Inggris itu kayak gimana, nggak ada apa baik-baiknya gitu. Iya. Nggak ada sisi baik gitu. Dan sekarang Ya jadi kayak menengah gitu ya, middle class gitu. Terus karena bagaimana cara belajar di kelas? kamu coba ingat kalau nggak salah caranya dikasih kayak kan ada video tuh apa namanya itu yang itu tentang warning boleh dia itu kan ada apa itu yang video dan tayang video gitu. Nah itu kita disuruh nyimak. Nah kalau udah nyimak itu terus kita disuruh gimana ya? Suruh analisis. Ya analisis. Dan gitu disuruh juga dari kata sulitnya kita paling kata sulit itu paling utama. Itu aja caranya. Kayak dikasih media bahas, kalian cari kata sulit. Sorry. Kayak gitu ya. kayak dari apa maksudnya? Mungkin sama ya. Sorry. Loser. Ini siapa loser? Ini loser. Nah, terus apakah cara belajar bahasa Inggris Anda dapat menarik minat kalian? Baper ya kan? Kalau ya. kayak kita didiemin gitu. Kalau sekarang dikasih video, suruh pahami video itu. Kalau udah jadi, sekarang kita udah jadi belum semuanya kan? Tinggal kita nanti kita ditanya lagi. Jadinya kurang belajar bahasa Inggris. Kurang intens ya. Dulu kan pas kelas 10 kan kita diajari apa namanya itu cara kita membacanya itu kan. Sekarang dia kayak mensting dirinya sendiri. Kalau kita udah dikasih ya dia langsung diam ya, nanti kalau udah lama baru dia tanya kita lagi gitu, nggak kayak dulu kita tanya jawab gitu. Kurang minat ya. Tergantung orang kan. Kalau memang orangnya benar-benar suka bahasanya ya pasti suka sama pelajarannya walaupun dari gurunya ngajar. Tapi kalau orang yang nggak minat sama sekali dia nggak tertarik jadinya gitu aja ya. Nggak semangat. Ya, karena satu yang cari tangan. Bagaimana kondisi ruangan kelas? Kalian kan di lab ya? Gimana? Ya wah. Kurang Dari nyaman. Septi dulu, Septi gimana ruangan? Kurang nyaman kalau belajar di lab itu lebih nyaman ya di kelas. Kalau di kelas kan ada di sana kan kayak ada bau apa kayak juga masuk ke ruangan itu ya, pengap itu juga kurang nyaman gitu belajar. Lebih baik belajar di kelas. Karena Sama aja tapi kalau tergantung gurunya aja kan gitu kan. Kalau gurunya itu kan tujuannya tuh supaya serius maka di lab walaupun dia agak pengap dia ngerti. Jadi kita ngerti gitu. iya Dia pengap aja gitu. kurang ya. Jadi ruangan coba terus apa ya? Apakah ruangan kelas kalian
cukup nyaman untuk membangkitkan semangat belajar. Ngaruh nggak itu di kelas tuh? Enggak sih, soalnya nyaman. Soalnya kan ada yang ribut-ribut juga kan, itu yang membuat. Terus ada yang ngomong kasar lah gini-gini, kayak nggak enak aja di dalam. Benar kan? Kita kurang nyaman sama kondisi ruangannya juga. Ngaruh banget ya. Iya. Makanya kita itu suka belajarnya di kelas daripada di lab. Yang kalah nggak ikut ya. Tapi dari kelas 1 ya di lab terus. Kemarin pas sama saya di kelas ya. Oke, terus menurut kalian apakah fasilitas yang ada di kelas sudah layak atau memadai sehingga itu akan bisa membantu motivasi kalian untuk belajar bahasa Inggris dari karena Fasilitasnya, Mm-mm. gimana fasilitasnya? Yang di lab. Ini tuh bahkan ada komputer tapi nggak pernah dipakai itu komputernya, nggak, tidak ada motivasi. Oke, terus safety Menurut saya sih lebih baik kan kalau bahasa Inggris itu pengen bisa belajar komputer gitu kan. Nah, sedangkan komputer yang di lab itu udah nggak layak dipakai, udah rusak gitu. Sebaiknya bisa diperbaiki buat kita belajar gitu. Biar kita nyaman gitu kan, belajar pakai komputer. oke. Oke, Ya, ini ada terakhir dari saya. 2 pertanyaan. Dari safety dulu ya. Apa masalah yang sering safety alami dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya speaking atau speaking ya. bicara? Cara mengucapnya. Apa masalahnya paling dominan, masalah yang sering banget dihadapi safety kalau dalam speaking atau berbicara, masalahnya Cara mengucap bahasa Inggrisnya itu masalahmu di mana itu? saya kurang bisa mengucap dunia itu kurang bisa bahasa Inggris itu kalau presentasi apa saya suka salah gitu, ada aja kata-kata yang salah yang nggak bisa saya sebut itu pakai bahasa Inggris. Itu ya masalahnya, maksudnya tuh contohnya kan di speaking. Speaking itu kita harus ngomong ya, harus ngomong. Misalkan contohnya presentasi, kalian harus speaking. Nah, masalah yang paling kalian sering hadapi, contohnya seperti kayak karena saya jarang praktik, misalkan kayak gitu, ataukah mungkin karena saya kurang pede, ataukah karena saya jarang latihan, jarang Jelas mengulang. kan? Itu dari mana masalah yang paling mendominan di antara yang aku sebutin itu masalah dalam speaking atau ngomong bahasa Inggris. Apa paling masalah mendominan? Agak yang kayak agak ragu aja waktu ngucapinnya. Ragu itu kan kayak gimana tapi kayak pandangannya itu yang membuat kayak gugup jadinya. Ada fokus. Kalian aktif nggak speakingnya di kelas? Aktif ngomong bahasa Inggris di kelas? Presentasi kalian Jarang. Kalau Kalau lagi berlatih jarang Praktek? sekali. nggak pernah, kalau belajar bahasa Inggris itu juga kita jarang ngomong pakai bahasa Inggris, jarang kita bisa presentasi sebagai sekarang. Stepnya ya kayak gitu-gitu aja, analisis sebuah media atau analisis teks atau segala macam, baik kata sulit gitu. Pilih tugas gitu. Kalau disuruh buat cerita-cerita misalkan disuruh pakai bahasa Inggris, Stepnya jangan. nggak pernah sama sekali. Oke. Terus safety. Kan kamu ada masalah, ada problem di speaking. Kira-kira kamu apa solusi yang harus kamu lakukan? Solusi diri kamu, solusi dari masalahmu, masalah speaking. Apa yang harus kamu lakukan? Percaya diri. Kalau pas misal presentasi itu harus percaya diri biar
pinter ngomongnya di depannya dia enggak juga kan. Kami juga kita mempelajari cara mengucapnya, enggak salah cara ucapinnya itu kuat-kuat belajar. Terus dari Parna apa kira-kira solusi yang harus kita lakuin? Ya banyak-banyak mendengar ucapan-ucapan bahwa itu kan ada juga. Nah, banyak latihan di apa namanya tuh aplikasi apa? Jadi banyak latihan, terus kurangi rasa takut, malas, dan tetap percaya diri banyak. Inti dari semua itu adalah belajar latihan praktik diri ya, Sama percaya diri. rasa confident atau percaya diri itu harus ya, karena poin penting di speaking atau bahasa itu juga kalau kita nggak pede itu susah keluar, stuck di kepala kayak tahu nih mau ngomong apa tapi nggak pede karena kita nggak ngomong sama bule. Ya. Nanti pernah mungkin kalau kalian pernah coba ya coba ngomong sama bule itu kalian lebih pede daripada ketemu Wah, itu jadi di depan teman-teman kalian, karena kalau di teman-teman kalian tuh kayak kalian tuh masih nggak pede, nanti dia dibuletin kayak segala macam, sok-sok emosi segala macam. Tapi kalau di depan bule itu mungkin akan lebih lepas ya, karena bule akan lebih menghargai atau lebih karena dia bukan native speaker atau bukan orang asli, jadi lebih menghargai speaker kalian atau produk kalian. Jadi saya kalian harus banyak teks ya kalau speaking ini, karena yang ngomong kalau banyak kalian itu lebih itu kan jarang mulutnya itu gapu gitu. Aku apalagi kalian Lidahnya juga. iya jarang dilatih. Kita nih. Itu aja sih. Udah, itu aja. Seputar bahasa Inggris. Oke. Oke deh. Foto ayo. Dokumentasi. Naning udah. Matiin dah nih. Dokumentasiin tadi. Orang di kode.